Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dari Senin lagi, selamat beraktivitas kembali, selamat memulai hari. Niatkan karena Allah, awali segala sesuatunya dengan membaca bismillah ya Pak Ustadz ya. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa pagi hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan satu tema yang nantinya akan dibahas lewat tausiahnya Pak Ustadz Danu dan juga Ustadz tamu kita. Tema kita pagi hari ini nih seru nih Pak Ustadz. Temanya adalah cemburu merontokkan hati. Waduh. Serontok apa sih ini ngomongin hati apa rambut sih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah lucu-lucu sedap yaitu cemburu merontokkan hati. Dan diceritakan dalam Quran bahwasanya prasangka itu dosa. Jadi kita memang belajar untuk tidak berprasangka. Berprasangka itu berarti menuju ke arah yang ke kiri, ke arah negatif. Nah itu dosa. Salah satunya ceritakan wala tajassasu, janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu dari unsur prasangka. Nah, cemburu itu masuk di daerah situ. Cemburu kepada seseorang itu umpamanya tentang pasangan, umpamanya istri cemburu pada suaminya atau suami cemburu pada istrinya. Sehingga itu bisa mendatangkan bagi makhluk-makhluk yang bernama jin itu masuk ke otak seseorang. Siapapun orangnya, tidak peduli dia orang muslim ataupun yang non-muslim, semua jin itu akan masuk ke otak. Sehingga nanti semakin lama semakin meracuni otak. Siapapun orangnya. Dia orang Indonesia, orang Cina, orang Amerika, orang Afrika, ataupun orang Arab sekalipun sama. Jadi itu adalah sudah jelas bahwa jin itu akan masuk. Nah masuknya jin itu yang nanti akan menjadikan musibah bagi seseorang tersebut. Sehingga kalau otaknya menjadi banyak penuh dengan jin karena sangka ya, jadi istilahnya banyak sekali pemikiran tidak baik, mencari kesalahan orang lain, padahal Allah sudah menceritakan wala tajassasu, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Itu dilakukan terus-menerus karena orang itu tidak tahu, tidak mungkin orang bisa menghafal Quran yang segitu banyak ayat-ayatnya ya. Sehingga jin itu masuk, makanya ada yang namanya pusing, itu nomor satu, pusing. Kemudian kalau mamanya dia sangkanya itu dengan emosi, pusingnya agak berat. Kemudian kalau kuat di emosional dia akan menjadi radang di selaput otak. Itu sebenarnya ke arah sana semua, ke otak. Siapapun orangnya dia akan terkena. Tidak melihat. Jadi di situ menceritakan bahwa Allah itu adil. Siapapun orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala jangan berburuk sangka, jangan suuzon, jangan mencari kesalahan orang lain. Kalau dia itu melanggar, orang itu muslim, tidak muslim, kena pertama kali pusing. Jadi banyak orang Islam yang pusing yaitu awalnya dari situ. Ya, nah dari sinilah kita harus pahami bahwa jangan sampai sehingga nanti kalau cemburu itu akan terus-menerus dilakukan, itu menjadi keretakan rumah tangga. Akhirnya pernikahan seseorang itu bukan karena Allah Ta'ala tapi karena ingin memiliki. Mana unsur Allahnya? Padahal diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Ta'ala. Jadi hidup itu termasuk mengarungi bahtera rumah tangga itu harus karena Allah. Sehingga pada waktu bahtera rumah tangga itu banyak kecemburuan udah gak ada Allahnya sama sekali. Adanya ingin memiliki, siapapun orangnya adanya ingin memiliki. Nafsu ya Pak Ustadz ya? Nafsu. Terlalu cuek juga tidak boleh. Istilahnya terlalu cuek juga tidak boleh karena terlalu cuek itu tidak ada unsur imamnya, tidak ada. Kan begitu ya? Iya, tidak ada unsur makmumnya, tidak ada. Seorang istri cuek sama suaminya. Tidak cuek kalau pas tanggal muda.
Iya, tidak cuek kalau pas tanggal muda nggak boleh juga. Ya harus perhatian karena kita unsurnya lillahi ta'ala. Inilah yang menjadi kehancuran iman kita sebagai seorang muslim. Sehingga di dalam keluarga kita harusnya lillahi ta'ala itu dihancurkan dengan setan-setan yang ada dalam otak dan hati kita. Siapapun dia, itu orang Islam maupun di Indonesia, maupun di Bali, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, maupun di Arab pun itu sama seperti yang lainnya. Siapapun yang salah dia akan terkena. Allah adil, gak peduli. Nah, makanya kita harus hati-hati, jangan bermain-main dengan kecemburuan atau punya pikiran tidak baik. Karena Allah akan tetap menimbang apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dia akan dimasukkan ke neraka atau surga, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mudah-mudahan kita bisa tunduk kepada perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Alhamdulillah menjadikan pencerahan untuk kita semua. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, cemburu merontokkan hati. Kita langsung saja persilakan kepada Ustadz tamu kita, Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pemirsa yang baik hati, Bang Bobi, Ya, kalau kita bicara tentang cinta, bicara tentang romantisme dalam kehidupan rumah tangga, itu tidak hanya berbicara tentang kesetiaan. Iya. Tidak hanya berbicara tentang pengorbanan, tidak hanya berkata aku I love you. Nah, tetapi yang namanya romantisme dalam kehidupan rumah tangga juga perlu rasa kecemburuan. Karena orang berumah tangga tanpa adanya rasa cemburu, ibarat kata kita makan sayur tanpa garam. Rasanya apa pemirsa? Ambyar. Rasanya anta. Tapi kalau dikasih garam, insya Allah rasanya jadi asnyoy. Bang Bobi tahu asnyoy? Apaan tuh asnyoy? Asik-asik, nyoy. Tapi jangan terlalu kebanyakan garam pemirsa, karena takut merusak rasa. Betul. Begitu juga dengan cemburu. Cemburu juga boleh, tapi sedikit saja, tidak boleh kebanyakan. Karena terlalu banyak kecemburu itu yang akan merusak hati, itu yang akan merontokkan hati, bahkan bisa merusak keimanan manusia. Jadi pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, bahkan di dalam Al-Quran Allah telah ingatkan kepada kita, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalau kamu cemburu, kamu berprasangka buruk, maka kamu akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap pasangan kita sendiri, Bang Bobi. Iya. Jadi kita ibu-ibu di rumah jadi manusia harus cerdas, cerdas berpikir, cerdas dalam bersikap. Artinya apa? Suami lagi di rumah bengang-bengong, jangan dimarahin. Ini kadang-kadang suami bengang-bengong dicemburutin. Giliran pergi dicemburuin, ya. Suami berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi, marah. Padahal dia tahu lakinya security. Ya benar. Suami ya boncengan naik perempuan setiap hari, ya gonta-ganti perempuan, marah, dicemburuin. Padahal dia tahu lakinya tukang ojek. Jadi pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita bijak berpikir, bijak dalam bersikap. Cemburu boleh, tapi tidak boleh kebanyakan pemirsa. Insya Allah dengan kecemburuan itu akan menimbulkan rasa cinta, dan betapa besar orang yang kita miliki, orang yang kita sayangi begitu berharga dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya cemburu adalah cemburu karena peningkatan ibadah daripada pasangan kita. Pemirsa, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Ipin Upin main di sawah.
tolong dimaafin kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin main di sawah terus kotor. Silakan dong Pak Ustadz. Baik pemirsa, cemburu itu yang wajar-wajar aja Wajar ya. aja, Bang Bobi. Menjadi bagian dari rasa cinta kita, menjadikan kita orang yang lebih baik lagi untuk pasangan kita. Karena Allah itu yang betul seperti itu. Asal jangan cemburu buta, nabrak sana sini, merontokkan keimanan kita, menjauhkan kita dari Allah. Seolah-olah tuh kita memiliki pasangan kita, padahal yang maha memiliki hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Zakir terima kasih.